Khusus untuk Kristen memang mereka sering menggunakan kata firman ini. Nah, saya bingung apa beda firman dan sabda, teman-teman ya. Karena firman adalah awal dari kata-kata atau dekrit, sabda juga seperti itu. Nah, kalau dalam Islam, umat Islam itu tidak akan berbelit berkelok-kelok nyungsep apalagi telantang-telantang buat menjawabnya. Dalam Islam ditanya, apa Al-Quran? Kalam Allah. Apa itu kalam Allah? Perkataan Allah. Apakah kalam Allah adalah Allah? Bukan. Kenapa? Karena kalam Allah adalah kalam Allah. Kalau kalam Allah adalah Allah, maka kalam adalah Allah. Terus apa konsekuensinya? Maka ketika kita sedang membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, maka itu adalah Allah yang keluar dari mulut kita. Nggak gitu, Pak. Gak ada seperti itu. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, maka firman adalah Allah. Sebenarnya ini mengutip himne Plato. Menurut siapa? Santo Agustinus ya. Nah, dalam bukunya dan dijelaskan bahwa teman-teman tahu ya, sejarah munculnya Kristen ini identik dengan filosofi dari Stoik ya. Jadi teman-teman, filsuf adalah orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Ketika berbicara, mereka itu cenderung membuat sebuah diksi yang metafor, alegoris, dan juga memiliki makna yang luas. Maka yang menjadi kenapa teman-teman Kristen kita itu tersesat, karena mereka memahami secara harfiah, secara tekstual pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mereka memahami sebagaimana mestinya tertulis bahwa firman itu betul-betul Allah. Padahal secara ontologis itu tidak benar. Ya, secara ontologis, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu, apakah Allah adalah firman, maka itu bertentangan dengan ontologis. Allah adalah Tuhan yang transenden, firman-Nya adalah perkataannya. Kenapa kemudian perkataan menjadi yang berkata? Kenapa perkataan menjadi yang berkata? Karena ini adalah doktrin untuk meluluskan supaya menuhankan Yesus yang katanya secara doktrinal dalam Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Ferry tadi bertanya dengan simpel. Pertanyaan Ferry adalah, apakah firman yang menjadi manusia ini ketika menjadi manusia dia adalah Allah? Oh bukan, dia firman. Kan katanya firman tadi Allah. Iya, tapi begini ceritanya. Inilah kenapa kalian teman-temanku Kristen itu bertentangan dengan beberapa orang. Satu orang bertentangan. Satu pertanyaan kepada umat Kristen ditanyakan kepada 10 orang menimbulkan 20 jawaban. Kenapa? Karena di antara kalian suka kalian konsepsinya. Suka kalian. Inilah kenapa kalian tersesat. Ya. Nah, jadi kami umat Islam itu kalau hal yang fundamental itu tidak akan tersesat. Buktinya apa? Sesat-sesatnya sekte Syiah, sekte Ahmadiyah tidak bertentangan tentang siapa Allah, siapa Rasulullah, bagaimana Al-Quran, apa yang menjadi rukun-rukun dalam Islam. Tetapi yang menjadi penyesatan kemudian adalah adanya orang-orang yang mengklaim si A lebih baik daripada si B. Si B lebih benar daripada si C. Syiah, mereka lebih memilih kepada Ahlul Bait. Mereka tidak menerima manusia dengan kekurangannya. Ketika ada yang Sunni berkata mereka tolak, mereka terima dari Ahlul Bait. Itulah kenapa mereka sesat. Allah katakan dari surah Al-Baqarah ayat 26, wa ma yudillu bihi ilal fasiqin allazina yu'minuna bil allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusalla wa yasuduna fil ard. Kata Allah, tidaklah Allah menyesatkan seseorang itu kecuali orang itu fasik. Apa kriteria orang fasik? Ya, ketika dia diteguhkan akan sesuatu, dia mengingkari. Contoh Bani Israel, ketika diperintahkan untuk Shema Israel, akhirnya mereka ke Baal Molok dan membuat sekte-sekte menyimpang. Kepada orang Kristen dikatakan Tuhan itu satu, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Lalu mereka katakan satu-satunya Allah itu adalah 3 pribadi. Ini kenapa mereka sesat? Maka begitu juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-27 itu ditegaskan yang kedua, orang sesat. Kenapa? Karena memutus apa yang Allah perintahkan untuk sambungkan. Apa yang dimaksud dengan memutus itu? Membuat kelompok sendiri dan merasa kelompok itu paling benar. Makanya ada hadis ya, ini berdasarkan hadis 72 golongan terpecah, hanya satu yang masuk surga. Kenapa? Karena rata-rata kalau orang sudah bergolongan, dia menolak kebenaran dari orang yang berbeda. Padahal esensinya manusia itu wa ummatukum ummatan wahid. Ini Islam. Maka ketika kami umat Islam berbicara tentang hal yang rukun, tidak ada denominasi. Tidak ada denominasi. Coba, ada tidak denom yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Muhammad ibnu Abdullah? Tidak ada. Tapi dalam Kristen ada tidak yang berbeda denom tentang siapa? Theos. Ada. Orang Marcion mengatakan Yod-Heh-Vaveh dalam PL itu iblis. Marcion.
Orang-orang yang Tritunggal mengatakan Bapa itu bukan Yesus. Orang-orang Oneness mengatakan Bapa itu adalah Yesus. Karena hal fundamental saja, padahal Tuhan kalian sudah 33 tahun datang ke bumi dan hidup, ini pun masih bertentangan. Kenapa? Karena dia tidak eksplisit mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi hanya kurios yang dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan kepada kata Tuhan dan Tuhan. Pemilik keledai yang diambil oleh Yesus juga kurios. Inilah kenapa kalian tersesat. Karena kalian jangankan secara esensi, etimologi saja gagal, terminologi juga gagal. Maka bagaimana mungkin kalian yang gagal etimologi terminologi itu bisa masuk ke ranah esensi menjelaskan? Kita buktikan bahwa orang Kristen pasti gagal di etimologi. Saya minta Pak Kristen, saya uji saja. Saya nggak mau merendahkan Pak Kristen, saya mau membuktikan perkataan saya. Karena kami kalau mengklaim harus ada bukti. Pak Kristen, saya mau bertanya kepada Anda. Apa definisi secara etimologi anak Allah? Silakan dijawab. Saran gue Uni sebelum jawab, gini loh Uni. Saya pernah jadi notulensi Uni. Uni punya jawaban-jawabannya terlalu kepanjangan, terlalu ilmiah. Jujur.